Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, NPM 2075346. Saya mahasiswa semester 4 di Kampus Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan lab 4.2.7 NetAchat paket tracer itu tentang konfigurasi router on stick interVLAN routing. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Di sini saya akan mengisi user profile terlebih dahulu. Dimas Ade Mustafa, dan memasukkan emailnya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke dalam part atau step yang pertama. Di sini tertera create VLAN on switch yang pertama atau switch 1. Di sini kita disuruh membuat VLAN 10 dan VLAN 30 pada switch yang pertama. Oke, langsung saja kita buat VLAN-nya. Itu dengan mengetikkan perintah enable, konfigurasi terminal, dan langsung mengetikkan VLAN 10 dan VLAN 30-nya. Oke, setelah kita membuat VLAN 10 dengan VLAN 30 pada switch yang pertama, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada interface 0/6 atau interface yang ada pada PC yang ketiga dan interface F011 yang ada pada PC yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasinya. Di sini kita bisa mengetikkan, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita di sini mengetikkan interface. Di sini saya akan mengkonfigurasi yang pertama terlebih dahulu ya, PC yang pertama F011. Oke, kita enter, dan di sini ketikkan switch port mode access, dan ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Karena di sini PC 1 ini kita setel sebagai VLAN yang ke-10. Oke, kita enter. Lanjut dengan mengkonfigurasi PC yang ketiga, yaitu interface-nya adalah, bisa kita lihat di sini F0/6. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode access, dan ketikkan switch port access VLAN 30 karena di sini untuk PC 3 kita setel sebagai VLAN 30. Oke, lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita disuruh menampilkan show VLAN brief pada switch yang pertama. Apakah sama tampilannya dengan ada yang di petunjuk ini atau tidak? Oke, kita langsung saja exit terlebih dahulu. Kita ketikkan show VLAN brief. Oke, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini tampilannya sudah sama antara petunjuk dengan yang ada di dalam switch yang pertama. Oke, kita lanjut masuk ke step yang berikutnya. Tes konektivitas antara PC 1 dengan PC 3. Di sini kita akan melakukan tes ping antara PC 1 dengan PC yang ketiga. Oke. Kita copy saja IP dari PC 3-nya dan kita tes ping melalui PC yang pertama. Oke, ternyata di sini belum terkoneksi atau belum terhubung. Mengapa? Karena di sini kita belum selesai mengkonfigurasi di bagian router serta belum selesai mengkonfigurasi di bagian switch-nya. Oke, kita lanjut lagi. Part 2, konfigurasi sub interfaces.
Oke, langsung saja kita masuk step yang pertama. Di sini kita akan mengkonfigurasi sub interface yang ada pada router 1. Langsung saja kita klik routernya dan masukkan enable. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Oke, di sini kita langsung mengetikkan saja konfigurasi terminal dan masukkan interface seperti yang ada di petunjuk ini, interface G0/0.10. Titik 10 ini adalah untuk VLAN 10, artinya di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk PC yang pertama. Kita enter, lalu kita ketikkan seperti yang ada di petunjuk. Untuk .1Q10 ini berarti untuk VLAN yang 10, karena PC 1 tadi itu kita setel sebagai VLAN yang ke-10. Kita enter, lanjutkan dengan memasukkan IP address yang ada pada PC pertama dengan memasukkan subnet masknya juga. Kita enter. Oke. Lakukan hal yang sama pada VLAN yang ke-30 atau PC yang ketiga. Oke, kita langsung masuk ke interface G0/0.30 saja. Lalu di sini kita copy, kita samakan seperti yang sebelumnya. Tapi jangan lupa diubah untuk ini menjadi 30 karena ini adalah VLAN yang ke-30. Oke, dan di sini masukkan IP address-nya. Karena di sini IP address-nya dari PC yang ketiga itu adalah 30, kita ubah menjadi 30. Oke, lalu kita enter. Oke. Setelah itu di sini kita akan melakukan verifikasi configuration atau menghidupkan router agar konfigurasi yang telah kita konfigurasi ini dapat berjalan, yaitu dengan cara kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface G0/0-nya dan kita ketikkan no shutdown untuk menghidupkan routernya. Oke. Kita lihat, bisa kita lihat di sini sudah aktif ya pada bagian G0/0-nya routernya. Kita masuk ke part yang ketiga. Di sini kita disuruh tes konektivitas lagi atau melakukan ping lagi antara PC 1 dengan PC yang ketiga. Apakah sudah bisa terhubung atau belum? Oke, kita langsung saja melakukan tes ping. Oke, ternyata di sini masih belum bisa terhubung juga dikarenakan kita belum selesai mengkonfigurasi yang ada pada switch yang pertama ini. Oke, kita langsung masuk ke ini. Oke, di sini kita disuruh enable trunking pada switch yang pertama. Oke, jadi kita di sini disuruh menghidupkan atau mengaktifkan mode trunking yang ada pada interface G0/1-nya. Ini ya, bagian ini. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian itu. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal dan langsung kita masuk ke bagian interface G0/1 dan kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita enter. Oke. Langkah terakhir di sini kita akan mengecek lagi tes konektivitas antara PC 1 dengan PC 3 apakah sudah bisa terhubung atau belum. Oke, kita langsung saja tes. Kita percepat aja, kita menggunakan forward. Oke, kita langsung saja mengecek text ping lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, bisa dilihat di sini antara PC 1 dengan PC 3-nya sudah terhubung. Kita coba lagi dengan mencoba mengirimkan sebuah file, apakah statusnya menjadi successful atau failed. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya sudah menjadi successful
Jadi antara PC1 dengan PC3 ini sudah bisa terhubung. Kita bisa lihat juga di sini untuk completionnya sudah menjadi 100%, artinya kita sudah menyelesaikan lab ini hingga akhir atau hingga selesai. Mungkin itu sedikit saja yang bisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.